Ini prinsip hukum, kamu harus ngerti. Secara lebih komprehensif kita perlu melihat secara utuh. Ya, ada azas di dalam hukum yang namanya lex inferiori derogat legi, lex superiori derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi ya berlaku mengabaikan yang lebih rendah. Jadi putusan MK itu kan merubah undang-undang. Nah, undang-undang itu kan berlaku lebih tinggi daripada PKPU yang kata Pak Ferry tadi aturan teknis. Juknis lah kalau zaman dulu dibilang kan. Jadi undang-undang tentu mengikat dibandingkan dengan PKPU. Pada saat itu situasinya, setahu saya DPR RI sedang reses. Ya, lalu pemilu ini kan ada tahapan dan jadwal untuk eksekusi dari hak konstitusional warga mengajukan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai capres dan cawapres. Nah, hak konstitusi ini baik hak kedua orang tersebut maupun hak masyarakat yang ingin mendukungnya, mengusungnya melalui partai politik. Itu kan harus dieksekusi, harus dilaksanakan. Makanya ketika dilaksanakan, ya menurut saya nggak ada masalah. Ya. Walaupun putusan MK sebenarnya PKPU-nya belum berubah. Nah, soal PKPU ini sebetulnya memang ada beberapa catatan. Undang-undang pemilu ya menjelang pelaksanaan pemilu kali ini ada beberapa kali diajukan uji materi. Antara lain soal verifikasi partai politik, ya. Soal dapil ya. Perbaikan dapil, perubahan dapil, ada Papua dan lain sebagainya. Macam-macam, ada 3-4 perkara uji materi terhadap undang-undang pemilu yang dikabulkan. Tapi itu juga sebetulnya belum ada PKPU-nya, belum terlepas dari yang terakhir ya, belum dibuat PKPU-nya, baru terakhir ada PKPU. Nah, jadi memang secara substansi nggak ada masalah, secara administrasi perlu dikritisi, tapi menurut saya juga bukan masalah karena kembali lagi ke pasal awal. Sesuatu yang lebih tinggi ya kan ya mengikat di atas sesuatu yang lebih rendah. Ini kan persoalan penggunaan hak konstitusi.